Tunjukkan contoh yang luar biasa ketika dia menakluki Mekah setelah tertawan semua musuhnya, termasuk Abu Sufyan, konco-konconya, semua sudah duduk di depan Nabi, tunggu saat dipancung, dipenggal kepala. Waktu itu Nabi datang dan bertanya kepada mereka, apa yang patut saya buat pada kamu? Mereka berkata, engkau adalah keluarga yang baik, saudara yang baik. Kata Rasulullah, antumul tulaqa, kamu bebas, boleh pergi kemana saja yang kamu mau. Cuma kepada yang membunuh bapak saudaranya dia panggil dan dia kata, engkau jangan tengok lagi lah muka aku sampai sini. Bebas, tapi tak usah tengok lagi muka. Tak tahan, Nabi pun nak menahan hatinya, jangan tunjuk marah pada dia. Dia tetap beri maaf. Dan dia berdoa kepada orang-orang yang memusuhinya dengan doa yang sangat luar biasa, minta mereka dapat zuriat yang beriman dan mengikut jejak langkah. Ini doa yang didoa oleh Rasul kepada Bani Saqif, kepada orang-orang Taif yang membalingnya dengan batu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah sengaja kekalkan satu surah dalam Quran tentang kisah Nabi Yusuf. Kisah yang sangat menarik. Bagaimana Yusuf didengki oleh saudaranya, walaupun dia dah diingatkan oleh ayahnya, la taqsus ru'ya, jangan kau cerita mimpi kau kepada saudara. Tapi cerita itu terbongkar keluar. Dan Nabi Yakub juga tidak dapat menahan hatinya, menunjukkan cinta kasih kepada Yusuf lebih baik, lebih daripada anak-anak yang lain. Maka muncul hasad dengki. Apakah anak Nabi Yakub tak beriman? Tidak, mereka beriman. Sebab waktu Nabi Yakub tanya kepada anak-anaknya, ma ta'budun min ba'di, apa yang akan kamu sembah selepas aku tak ada lagi? Na'budu ilahak, kami akan sembah Tuhan engkau. Ini pengakuan anaknya. Tapi hasad dengki Kak Yusuf tetap hasad. Yang kuat iman pun hasad, apalagi yang tak kuat iman. Ini sengaja Allah kekalkan contoh ini dalam Quran untuk kita mengerti. Begitulah perjalanan hidup manusia. Jadi tidak heran kalau ada di muka bumi kita pada hari ini, di masa ini, berlaku hasad dengki antara satu dengan lain yang masing-masing pakai platform masing-masing. Minta maaf lah, platform politik. Maka bertelagahlah masyarakat. Oleh sebab itu kita sebagai pendakwah perlu menasihati. Yang hasad dengki perlu menahan perasaan. Yang berkuasa perlu memberi maaf waktu berkuasa. Sebab itu saya pesan kepada Abdullah Ahmad Badawi, lepaslah saudara kita Anwar Ibrahim, maaf ketika berkuasa lebih baik. Dengan sebuah surat kecil saya sampaikan ke Abdullah Badawi. Maka sehari sebelum Anwar dilepaskan, ada orang telefon pada saya, besok lepas lagi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ikut hasad dengki, ya hasad dengki akan dilepaskan sepuas-puasnya. Tapi orang yang mencari kedekatan dengan Allah akan memaaf ketika berkuasa, itu yang lebih baik. Yang kedua, musuh kita ialah kufar, kafir. Kafir ni terang, jelas dan terang. Kerana orang kafir itu, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir itu sama saja, kamu beri peringatan atau tidak, dia tak akan beriman. Dan dia jelas, dia sembah berhala, dia meninggalkan Allah, dia tolak Nabi Muhammad, tolak ayat Quran. Tapi ada satu lagi musuh kita yang sangat susah, yaitu munafik. Wa munafiqun yubghiduhu, munafik yang geram kepadanya. Sebelum saya menjelaskan kedua-dua ini, karena untuk menghadapinya kita hadapi satu cara serentak. Jadi saya kena jelas dulu yang munafik. Siapa munafik? Munafik ini ialah yuzhirul Islam wa yubtinul kufra, mempamerkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Menzahirkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Zahirnya pakai serban, pakai jubah. Zahirnya boleh berbahasa Arab, boleh hafal Al-Quran beberapa tahun. Zahirnya jadi pengurusi masjid kadang-kadang. Zahirnya kadang-kadang di majlis musabaqah tilawatul Quran dia ada di depan, tapi musabaqah menyanyi dia punya ada di depan juga. Dia dua alam. Ini bulan,
Ular ni dua alam. Kadang-kadang dia duduk atas tumbuh, kadang-kadang dia duduk dalam lubang, kadang-kadang dalam air. Di dua alam ni haram makan. Tapi kalau belut boleh makan, kerana dia satu alam. Makanannya hanya di air saja. Naik ke darat sekejap matilah. Ini kalau ular dalam air pun dia boleh hidup lama, di atas darat pun dia boleh hidup lama. Dia makan segala-galanya. Lidahnya pun ada jenis yang bercabang macam biawak kan? Dalam air dia hidup, di atas. Di orang Muslim dia cakap dengan bahasa Al-Quran. Di orang kafir dia lebih kafir daripada mereka. Sebab itu tempat mereka fi darkil asfali minan nar, di kerak-kerak neraka yang paling bawah. Orang kafir tengok bawah, engkau ada di bawah lagi. Yalah munafik itu dia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menghadapi kafir dengan munafik ini caranya sama. Sebab munafik lebih kafir daripada orang kafir sebenarnya. Maksud saya, orang kafir dia akan memerangi umat Islam. Cuma di zaman ini peperangan ke atas Islam tidak seperti zaman dahulu. Dia lebih complicated, lebih banyak masalah. Yaitu dia hancurkan Islam itu bukan hanya pakai peluru, pakai senjata. Itu salah satu. Cara dia menghancurkan umat Islam ialah dengan bahan-bahan bacaan, dengan siaran TV, dengan alat-alat komunikasi canggih yang dimiliki oleh anak-anak kita dan termasuk kita juga. Semua ini alat untuk menghancurkan Islam. Jadi kalau untuk menghadapi mereka, jangan seperti orang-orang Melayu masa dulu menghadapi Belanda pakai keris. Orang tembak dengan peluru, dia pakai keris di tepi pantai. Mana nak berjaya? Satu senjata saja untuk menghadapi 10 jenis senjata musuh takkan mungkin menang. Oleh sebab itu, untuk menghadapi ini kita harus mempunyai kemampuan untuk menghadapi mereka dengan cara mereka. Kalau mereka datang menghancurkan Islam dari pendidikan, kita hadapi mereka dengan pendidikan. Kalau mereka menghancurkan Islam dengan politik, kita hadapi dengan politik. Kalau mereka hancurkan Islam dengan bisnis perniagaan, kita hancurkan mereka dengan bisnis dan perniagaan. Kalau mereka hancurkan kita dengan banking, riba dan sebagainya, kita hancurkan mereka dengan sistem yang bertentangan dengan mereka. Ahallal bai' wa harrama riba. Kalau mereka hancurkan dengan seni budaya, kita hancurkan mereka dengan bentuk yang sesuai dengan Islami. Maka barulah kita akan mampu menumpaskan rancangan-rancangan jahat mereka. Kalau tidak, maka akan terjadi seperti apa yang terjadi sekarang. Hanya kita punya keluhan, penyesalan di atas gelombang maksiat yang datang daripada pihak kufar yang menghancurkan suasana masyarakat Islam pada hari ini. Di masjid kita nampak ini seolah-olah semua ahlillah luar masjid habis semua mereka kuasai, termasuk dalam rumah kita. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, jalan perjuangan yang kita harus lagang pada hari ini jauh lebih hebat daripada masa lalu. Sebab itu Rasul mengingatkan akan ada satu kaum yang bangun di sebelah timur, yang iman mereka itu satu orang sama dengan peserta Badar. Satu orang mereka sama dengan 50 peserta Badar. Satu gerakan, satu kumpulan yang akan bangun di hujung sebelah timur, disebut Ashril Masyriq. Ashril Masyriq dibangun sebelah timur, dan mereka satu orang daripada mereka akan sama dengan 50 peserta Badar. Jadi sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa begitu hebat iman mereka?" Rasulullah jawab, "Aku tidak ada pada waktu, dan fitnah yang datang kepada mereka lebih dahsyat daripada apa yang kamu hadapi sekarang." Memang benar para jamaah yang dirahmati Allah, fitnah yang melanda kaum muslimin pada hari ini sungguh-sungguh dahsyat berbanding dengan masa lalu. Maka layak dapat pahala senilai 50 syuhada Badar bagi satu orang. Jadi untuk hadapi munafik dan kafir, serentak caranya. Tapi diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala ta'tadu, jangan melampau batas. Sebab itu sikap yang diambil oleh sekelompok orang Islam dengan menggunakan kekerasan yang membunuh banyak orang, seperti bom sana bom sini, itu tidak sesuai dengan syariat, sebab dia telah melanggar, dah melampau. Dan kaum inilah yang
disebut oleh Rasulullah di akhir zaman akan muncul, yaitu satu kaum yang berada di belakang orang-orang salib, dan umat Islam waktu itu akan bersatu dengan orang salib untuk menghapuskan kaum ini, yaitu kaum yang disebut oleh mereka teroris. Memang mereka dari orang Islam, tapi tindakan mereka melampau hingga satu bom dia bubuh di situ. Sepatut yang dia mesti kaget musuhnya yang benar-benar kufar atau munafik, tapi 100 orang lain yang masih orang beriman ataupun orang Islam. Ini kerja melampau. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka layaklah terjadi seperti apa yang Rasulullah meramalkan, akan ada kerjasama antara Islam dengan salib untuk menghapuskan kaum yang menjadi musuh orang-orang salib. Tapi selepas itu orang-orang salib berkata pula, dengan berkat salib kamilah maka kelompok itu terhapus. Maka bangun sebuah kelompok orang Islam lagi memerangi mereka. Maka terjadilah perang Armageddon yang dahsyat ataupun perang Majidu. Dan peperangan itu akan berlaku saya rasa selepas perang Syria selesai. Yang keempat dan yang kelima, musuh kita adalah syaitan yang menyesatkan dan nafsu yang menyelewengkan. Dua-dua ini sama-sama tak nampak. Kita tak nampak syaitan, syaitan nampak kita. Nafsu ada dalam diri, nak buang tak boleh. Buang nafsu sama dengan bunuh diri, kan? Jadi nafsu perlu dihadapi dengan cara sekat, kawal dia, jangan dia menggelupur dalam diri kita. Nafsu ini jambatan untuk syaitan menggoda kita. Kalau manusia tak ada nafsu, manusia sama dengan malaikat, syaitan tak boleh tipu kita. Sebab itu tak ada malaikat yang kena tipu dengan syaitan. Mana ada malaikat yang kena tipu dengan syaitan? Sebab itu kalau ada orang berkata syaitan membuat silap, dia silap betul. Malaikat bersih daripada gangguan syaitan kerana dia tidak punya nafsu. Dan nafsu yang ada dalam diri kita ini alat untuk kita tunggangi menuju Allah. Sesiapa yang dapat kontrol, kawal nafsunya untuk ditunggangi menuju Allah, maka dia adalah lebih tinggi daripada malaikat. Malaikat pun geleng kepala, lihat. Sebab malaikat pernah cuba minta kepada Allah untuk jadi manusia. Sebab dia protes Allah, kenapa manusia buat jahat? Kami ini kalau datang ke dunia takkan jadi senasib manusia. Maka diturun dua malaikat, Harut dan Marut, di Baghdad, di Babylon, dan turun mereka ke tengah manusia, terus jadi hakim, duduk di mahkamah. Dia tengok perempuan gebu aja, datang nafsu dia. Waktu itu terus murka dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kerana murka kepada Allah, dia tahu setiap kemurkaan akan berakibat di neraka, dan mereka lebih kenal neraka daripada kita. Dia minta kepada Allah, hukumlah sekarang, jangan hukum akan datang. Maka digantung dua malaikat itu, kepalanya ke bawah, kakinya ke atas, di langit kota Baghdad. Sebab itu di Baghdad itu sampai hari ini masih tak aman. Sebab malaikat yang di situ, turun di situ pun tergoda oleh nafsunya. Dia orang di bawah pun tergoda juga. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malaikat sekalipun bila ada nafsu tergoda, apalagi kita. Tapi malaikat juga akan heran apabila manusia boleh kawal nafsunya sampai ada di antara manusia bertemu dengan Allah dalam keadaan bersih. Sebab itu bentuklah diri kita jadi manusia yang dikagumi malaikat, yaitu dengan mengenderai hawa nafsu ini untuk menuju kepada Allah. Allah buka pintu. Keinginan pada perempuan boleh nikah 1, 2, 3, 4. Lepas tu jangan berzina. Keinginan makan boleh makan, tapi berpuasalah untuk mendapat nikmat ibadah. Keinginan berkuasa, silakan rebut kekuasaan, tapi tegakkan keadilan. Allah bagi apa yang kamu mau, silakan, tapi jaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Apabila hak Allah dijaga, maka waktu itu dia akan jadi seperti malaikat. Bukan malaikat, seperti malaikat. Jiwanya jiwa malaikat, tubuhnya tubuh manusia, tidak jadi jiwa syaitan. Berjuang untuk melawan diri sendiri lebih susah daripada berjuang melawan musuh.
Sebab itu pulang daripada peperangan,